Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan nikmat kesempatan, kesehatan untuk bagaimana kami bisa menyelesaikan tugas kami yang terkait pembuatan video difusi, mata kuliah difusi maksud saya. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati yang telah merubah peradaban dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, pada video kali ini kami akan memaparkan atau memberikan cuplikan video hasil presentasi dari kelompok kami, di mana presentasi ini mengkaji pada persoalan materi yaitu model produk praktik inovasi pendidikan. Di antaranya di makalah itu kami membahas 4 rumusan masalah, yaitu inovasi pendidikan, kemudian 8 standar nasional pendidikan, kemudian inovasi hasil para pelaku pendidikan, kemudian inovasi para pelaku non-pendidikan. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama. Inilah video hasil presentasi yang telah kami lakukan, yang di dalamnya sudah memuat terkait pada pemaparan materi dan hasil diskusi yang kita lakukan bersama di dalam kelas. Kesempatan kali ini kita akan melaksanakan diskusi 2 kelompok, yaitu kelompok 10 dan 11. Oke, langsung saja saya berikan kesempatan kepada kelompok 10 untuk men-share screen atau merekam Zoom-nya. Kepadanya saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bapak dosen, yaitu Bapak Dr. Usman selaku dosen pengampu mata kuliah difusi dan inovasi teknologi PAI. Yang saya hormati teman-teman seperkuliahan saya yang masuk pada hari ini, yang saya hormati juga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan nikmat kesempatan, kesehatan untuk melanjutkan proses perkuliahan kita pada kesempatan hari ini meskipun berbasis online. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati yang telah mengubah peradaban dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama ada Ibu Jurusan Majid, kemudian saya sendiri Mufidah Aulia. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu yang berjudul model produk praktik inovasi pendidikan, di mana pada pembahasan kali ini dalam makalah kami, yaitu kami membahas ada 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan inovasi pendidikan. Kemudian yang kedua, apa saja 8 standar nasional pendidikan. Kemudian yang ketiga, bagaimana inovasi hasil para pelaku pendidikan.
Kemudian yang keempat, bagaimana hasil para pelaku non-pendidikan dan pendidikan. Untuk itu mungkin langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materi kami. Kepada Ibu Jurusan Majid, dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Yang terhormat Bapak Dr. Usman MAG, MPD, beserta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan membahas materi terkait model, produk, praktik, inovasi pendidikan. Jadi yang pertama yaitu apa itu inovasi pendidikan? Jadi inovasi adalah penemuan yang dapat berupa suatu ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok masyarakat. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi didefinisikan sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya atau yang sudah dikenal sebelumnya. Jadi dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya inovasi merupakan sebuah ide, metode, maupun produk yang memiliki unsur kebaruan, baik merupakan hasil invensi maupun hasil dari sebuah discovery. Kemudian adapun dalam dunia pendidikan, inovasi ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari satuan pendidikan sampai pengampu kebijakan pendidikan. Jadi inovasi pendidikan didefinisikan sebagai terobosan baik yang berkaitan dengan ide, kebijakan, produk, metode baru atau modifikasi dari sebelumnya yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi dalam dunia pendidikan. Adapun poin kedua yaitu inovasi pada 8 standar nasional pendidikan. Jadi standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terkandung dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP, di mana SNP itu sendiri berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu serta bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP. SNP itu sendiri meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Adapun standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi memuat kerangka dasar seperti struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau kalender akademik. Kemudian yang kedua, standar proses. Jadi standar proses adalah standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan. Jadi untuk mencapai standar kompetensi lulusan, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat dan perkembangan dari psikologi siswa itu sendiri. Kemudian standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan siswa dari satuan pendidikan yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan mata pelajaran. Jadi kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian standar pendidik dan tenaga pendidikan
eh, yang berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 yang mempersyaratkan bahwa guru sebagai tenaga pendidikan dan tenaga pendidik dan kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, serta sehat jasmani dan rohani, dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Kemudian selanjutnya standar sarana dan prasarana adalah standar yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, dan sarana yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian standar pengelolaan adalah standar yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Kemudian selanjutnya yaitu standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Jadi biaya operasi satuan pendidikan yakni bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsung kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Kemudian standar penilaian pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian dari hasil belajar siswa. Kemudian terkait inovasi standar nasional pendidikan. Jadi ada beberapa aspek yang menjadi dasar dalam standar kurikulum dan asesmen sebagai pembaruan dari Badan Standar Nasional Pendidikan, yaitu yang pertama menyusun kebijakan dalam bidang standar pendidikan. Jadi tugas dan wewenang yang selama ini berada di tangan Badan Standar Nasional Pendidikan kini beralih peran kepada pembaruan, yakni Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Jadi dari Badan Standar Nasional Pendidikan beralih ke Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Kemudian yang kedua, menyusun kebijakan teknis di bidang kurikulum dan asesmen pendidikan dan mengelola dalam sistem penyusunan pembukuan. Jadi kebijakan ini memiliki peranan penting dalam bentuk pengevaluasian pengembangan kurikulum yang dimana tentunya berdasar kepada keperluan sekolah dan masyarakat dan juga melaksanakan sebuah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dalam lembaga atau instansi pendidikan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan sebuah pengembangan, pembinaan, dan juga pengawasan dalam sistem penyusunan perbukuan. Jadi dalam hal ini peran Badan Standar memiliki peranan penting sebagai pengembangan dalam pembelajaran dan juga bahan ajar terkait dengan referensi apa saja yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam proses pembelajaran, seperti halnya seperti mengembangkan kemampuan literasi. Jadi pada bagian aspek ini diharapkan terciptanya bahan ajar atau bacaan-bacaan yang lebih luas. Selain itu juga mudah diakses bagi semua peserta didik atau yang membutuhkan bahan ajar baik secara offline maupun secara online. Jadi dari beberapa pembaruan tadi diharapkan dapat terwujud atau tercipta tujuan dari pendidikan yang lebih baik dengan adanya badan standar atau lembaga, kurikulum dan asesmen pendidikan bisa menjadi sebuah peningkatan dari kualitas pendidikan di negara ini. Mungkin itu saja materi yang sempat saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 10. Oke, kita lanjut dulu di kelompok berikutnya. Nanti setelah Tabe Ibu Aizullah, materinya belum selesai. Masih ada pemaparan materi kedua. Oke, ya silakan. Langsung saja Baik,
Oke, terima kasih Bu. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Jurusan Majid atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi atau rumusan masalah yang ketiga dan keempat terkait inovasi hasil para pelaku pendidikan, kemudian yang keempat yaitu hasil para pelaku non-pendidikan. Nah, untuk yang pertama yaitu inovasi hasil para pelaku pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi di zaman sekarang itu perubahan masyarakat kita itu dituntut, kita sebagai seorang pendidik kita dituntut bisa profesionalisme dalam mengajar, khususnya karena ini dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme pendidikan dan ketenaga pendidikan, diantaranya yaitu dengan melakukan inovasi dan pengembangan kreativitas dalam memanfaatkan teknologi pendidikan dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi yang mutakhir. Dalam hal ini diperlukan adanya inovasi dalam bidang ketenagaan. Dalam berinovasi dalam pendidikan ketenagaan ini akan muncul pula pembagian hambatan dan tantangan. Secara singkatnya bahwa inovasi para pelaku pendidikan di sini yaitu sebagai bentuk sebagai bentuk perubahan atau kreasi baru yang dihasilkan oleh pendidikan, baik itu guru maupun peserta didik, untuk sebagai komunitas pendidikan untuk meningkatkan mutu atau proses belajar mengajar, kemudian sistem pendidikan yang dilakukan inovasi ini dilakukan agar bisa meningkatkan mutu dari atau kualitas pendidikan yang kita lakukan. Sebagai contoh atau contoh inovasi hasil para pelaku pendidikan yang baik itu dari guru, dosen ataupun siswa, yaitu di sini salah satunya yaitu metode dan strategi pembelajaran. Jadi untuk inovasi yang dilakukan di sini yaitu metode dan strategi pembelajaran, semisal pembelajaran yang berbasis proyek. Baik Kak, Bu. Bu Mufidah, mic tak. Astagfirullah, dari tadi tidak nyala. Baru-baru. Sampai di mana Mi yang kita tidak dengar tadi? Ini nih slide ini. Contoh inovasi pendidikan. Apa Bu? Contoh inovasi pendidikan dalam satu komponen. Oke, maaf ya, tidak tahu kenapa bisa tiba-tiba langsung mati mic-nya. Untuk contoh inovasi hasil para pelaku pendidikan di sini, yang pertama yaitu terkait semisal kayak metode dan strategi pembelajaran. Nah, untuk strategi dan metode pembelajaran yang bisa dilakukan inovasi di sini seperti kayak pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, di mana di sini guru mengintegrasikan pembelajaran dengan proyek untuk meningkatkan kemampuan analitis dan keterampilan praktik si peserta didik. Kemudian ada juga seperti penggunaan based learning, di mana based learning ini yaitu kombinasi antara pembelajaran yang dilakukan tatap muka dan daring. Tujuannya untuk meningkatkan fleksibilitas dan aksesibilitas peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga ada juga seperti kayak gamifikasi, di mana di sini penggunaan teknologi media pembelajaran itu kita gunakan yang lebih menarik peserta didik, seperti kayak penggunaan game dan banyak game-game yang bisa kita terapkan pada pembelajaran yang kita lakukan untuk meningkatkan partisipasi atau minat belajar dari peserta didik kita.
Nah, kemudian di sini ada contoh inovasi pendidikan dalam setiap komponen pendidikan. Tadi sebenarnya ini berkaitan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Jurusan Majid terkait dengan 8 standar nasional pendidikan. Ada tujuan pendidikan, kemudian peserta didik dan pendidik, tentunya di sini yaitu siswa dan guru, kemudian alat dan fasilitas pendidikan yang digunakan, kemudian metode pendidikan, kemudian isi pendidikan, kemudian lingkungan pendidikan. Kemudian selanjutnya yaitu hasil inovasi para pelaku non-pendidikan. Yang tadi materi yang kecil yaitu hasil inovasi para pelaku pendidikan, kemudian selanjutnya ini yaitu adalah hasil inovasi para pelaku non-pendidikan. Untuk era industri keempat disebut dengan era society, teknologi era society, sebuah nilai baru yang akan menghilangkan kesenjangan sosial, usia, jenis kelamin, bahasa, dan menyediakan produk serta layanan yang dirancang khusus untuk beragam kebutuhan individu dan kebutuhan banyak orang. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkap yang serba elektronik. Nah, secara singkatnya ya, inovasi hasil para pelaku ini yaitu kalau tadi mereka yang berperan aktif dalam kependidikan, kalau yang ini mereka yang tidak berperan aktif dalam dunia pendidikan. Yang mana inovasi hasil para pelaku pendidikan di sini maksudnya mereka yang berkontribusi yang dihasilkan untuk individu atau kelompok di luar bidang pendidikan formal, seperti kayak pengusaha, pengembangan teknologi, kemudian komunitas masyarakat atau organisasi non-pemerintah yang memberikan dampak positif pada dunia pendidikan. Nah, meskipun mereka bukan bagian dari pendidikan, maksudnya mereka tidak terjun langsung di dalam dunia pendidikan, tetapi mereka memiliki kontribusi terkait perubahan dalam proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan itu sendiri. Nah, contohnya seperti apa inovasi hasil para pelaku pendidikan dan kependidikan di sini, yaitu ada pengembangan teknologi pendidikan terkait pengembangan perangkat lunak dan aplikasi pendidikan. Jadi maksudnya di sini seperti kayak platform e-learning yang kita gunakan. Nah, perusahaan teknologi seperti kayak yang kita biasa gunakan seperti kayak Google Classroom, kemudian Microsoft Teams for Education yang berkaitan dengan yang mendukung sistem pendidikan itu sendiri, kemudian atau startup lokal yang menciptakan aplikasi pembelajaran. Jadi mereka ini memang secara tidak langsung mereka tidak secara langsung terjun di dalam pendidikan, tetapi mereka memiliki kontribusi untuk untuk menunjang proses pendidikan yang dilakukan. Kemudian ada aplikasi pembelajaran untuk memudahkan siswa belajar mandiri. Jadi mereka menciptakan aplikasi atau platform digital untuk bagaimana kita sebagai pendidik yang terjun di lapangan itu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut untuk mempermudah kita melaksanakan proses pembelajaran. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah semisal kayak pendanaan dan beasiswa. Jadi seperti banyak sekali perusahaan-perusahaan di luar sana yang menyediakan beasiswa kepada mereka yang mungkin dari sisi ekonomi kurang mampu, atau mungkin mereka memiliki kelebihan seperti kayak mereka memiliki kemampuan yang lebih para pelaku non-pendidikan ini yang mendukung bagaimana mereka bisa melanjutkan pendidikan, mereka bisa melanjutkan pendidikan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu yang tadi kalau hasil inovasi para pelaku pendidikan, contohnya kayak inovasi yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Kalau yang ini mereka adalah yang tidak terjun langsung di dalam dunia pendidikan, tetapi mereka memiliki kontribusi penuh untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, mungkin itu materi sedikit dari kelompok kami. Mungkin sedikit saya simpulkan.
dari 4 rumusan masalah yang kami bawakan terkait tadi yang pertama apa itu inovasi, di mana kita ketahui bersama bahwa inovasi dalam pendidikan yaitu proses pengembangan atau pengenalan dan penerapan metode atau strategi yang dilakukan untuk bagaimana sedemikian rupa kita tujuannya untuk menarik untuk pembelajaran yang dilakukan itu bisa menarik peserta didik dan yang pastinya tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan itu bisa tercapai. Kemudian yang kedua tadi ada inovasi 8 standar nasional pendidikan yang sudah juga dijelaskan, yang diantaranya ada standar isi yang mencakup terkait dengan materi dan tingkat kompetensi lulusan, memuat perangkat dasar, struktur kurikulum, kemudian kalender pendidikan dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada standar proses, di mana ini berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kemudian ada yang ketiga standar kompetensi lulusan, di mana di sini digunakan sebagai penilaian dalam menentukan kelulusan siswa atau peserta didik meliputi kompetensi pembelajaran. Kemudian yang keempat ada standar produk dan tenaga pendidikan, di mana itu tadi berlandas pada peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008, itu juga sudah dijelaskan. Kemudian yang kelima ada standar sarana dan prasarana, di mana di sini berkaitan dengan ruang belajar, tempat belajar seperti kayak laboratorium, tempat belajar, perpustakaan dan lain-lain. Kemudian yang keenam standar pengelolaan. Di sini berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kabupaten, kota, provinsi maupun nasional yang ditinjau efisien dan efektivitas pendidikannya. Kemudian yang ketujuh yaitu standar pembiayaan, di mana di sini mengatur komponen besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Kemudian ada standar penilaian pendidikan. Di sini berkaitan dengan mekanisme prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga tadi inovasi hasil para pelaku pendidikan, diantaranya mengembangkan metode dan strategi pembelajaran. Kemudian yang keempat hasil inovasi para pelaku non pendidikan, yaitu contohnya kayak pengembangan teknologi dan penyediaan beasiswa oleh perusahaan-perusahaan di luar. Begitu kurang lebih seperti itu materi dari kelompok kami. Mungkin selanjutnya saya persilahkan kepada moderator utama karena masih ada kelompok selanjutnya yang akan presentasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 11 dan telah kita saksikan bersama-sama tadi dari kelompok 10 mempresentasikan tentang model produk dan praktik inovasi pendidikan, dan kelompok 11 yaitu tentang pengembangan inovasi pendidikan dan pembelajaran. Oke, langsung saja kami buka sesi diskusi dan tanya jawab kepada audiens yang jika ada yang ingin ditanyakan atau tanggapan berupa saran atau kritik, kami persilakan. Tabe, saya Bu Azila. Ya, silakan Ibu Anissa Miranti. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh moderator. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Dr. Rusman MAG dan teman-teman sekalian. Adapun pertanyaan saya kali ini terkait dengan pemaparan materi dari kelompok 11. Kelompoknya Ibu Jursan Majid dan juga kelompoknya Ibu Mufidah. Jadi ada tadi saya mendengar. Mohon maaf. Saya ulangi, jadi untuk pemaparan materinya tadi saya mendengar bahwa inovasi pendidikan itu bisa dilakukan oleh
bukan saja oleh orang-orang yang ada di pendidikan bidangnya, tetapi juga di non pendidikan. Nah, dalam hal ini apakah pemateri bisa memberikan contoh secara nyata yang konkret pada kehidupan sehari-hari, contoh inovasi pendidikan yang dilakukan oleh orang-orang non pendidikan? Karena setahu saya dan beberapa dari kita kalau presentasi sering memaparkan dan juga para dosen bahwa kalau ingin memberikan inovasi pada suatu bidang, terutama kita pendidikan, maka kita membutuhkan orang-orang yang ahli pada bidang tersebut. Karena seperti pengalaman yang kita lihat pada kurikulum kemarin ke-13 yang diusung oleh Nadiem Makarim ini, maka kita lihat banyak sekali perubahan-perubahan yang menuai pro dan kontra. Karena apa? Karena memang Pak Nadiem ini kemarin kan dia bukan orang yang ahli pada bidang tersebut atau yang berkecimpung pada dunia pendidikan, melainkan dia merupakan seorang owner dari aplikasi Gojek. Sebut saja aplikasinya itu begitu. Jadi menurut pemateri ini bagaimana contoh yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari tentang orang yang non pendidikan tapi melakukan suatu inovasi dalam pendidikan seperti itu. Semoga Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Anissa Miranti. Oke, tapi Bu Anissa Miranti tadi pertanyaannya ditujukan ke dua kelompok? ke satu kelompok saja dulu, Bu. Yang kelompoknya. Berarti kelompok 10. Oke, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah masih ada? Atau dari kelompok 10 kalau sudah bisa menjawab, saya persilahkan sembari menunggu pertanyaan yang lain dari teman-teman. Baik, mungkin langsung saja izin Ibu Moderator, saya izin menanggapi terkait pertanyaan Ibu Anissa Miranti. Menarik ya pertanyaannya terkait pada persoalan tadi beliau mengatakan bahwa inovasi kurang lebih ya yang saya tangkap bahwa bagaimana mungkin kita melakukan sebuah inovasi yang dalam pendidikan ketika notabene-nya orang-orang tersebut bukan dari pelaku pendidikan begitu. Mungkin begitu ya Ibu Anissa Miranti. Sedikit saya tanggapi bahwasanya terkait tadi pada materi kami itu kan ada yang saya paparkan ya, ada dua objek pembahasan yaitu hasil inovasi para pelaku pendidikan, kemudian hasil inovasi para pelaku non pendidikan. Kalau dari para pelaku pendidikan tadi sudah jelas ya, yaitu mereka ada di lingkup pendidikan yang melakukan sebuah inovasi, semisal tadi terkait pada persoalan pembelajaran. Nah, kalaupun inovasi dalam yang pendidikan ini itu bahasa simpel nih, mereka memang tidak terjun secara langsung di dalam dunia pendidikan. Maksudnya bukan mereka yang langsung menerapkan di dalam sistem pendidikan itu sendiri, misal kayak di dalam kelas, tapi mereka ini yang contoh tadi yang saya berikan itu seperti kayak sebuah perusahaan yang membuat kayak aplikasi atau website yang dapat kita gunakan, kita sebagai guru ya, kita kan memiliki keterbatasan nih dalam penggunaan media, menciptakan sebuah media pembelajaran. Contoh kayak Google Classroom itu kan yang membuat bukan guru, tapi mereka yang
notabene-nya dari teknologi informasi yang menciptakan sebuah platform pembelajaran yang dapat kita gunakan, diterapkan kepada peserta didik kita. Kemudian contoh lagi tadi yang saya berikan seperti kayak perusahaan-perusahaan yang memberikan pendanaan beasiswa, semisal berapa banyak di luar sana yang memberikan inovasi, memberikan sebuah media, maksud saya memberikan sebuah peluang kepada peserta didik maupun mahasiswa, kayak membuka seperti acara event-event yang mampu bisa mereka dapatkan skill-skill baru yang bisa mereka dapatkan tanpa melalui proses tidak mereka dapatkan di bangku perkuliahan atau bangku sekolah. Itu mereka sediakan. Kita sebagai siswa kita bisa ikut bergabung, berkontribusi, menimpa ilmu di tempat itu. Semisal contoh, saya pribadi baru-baru ini lolos beasiswa kader Muhammadiyah. Nah, kader Muhammadiyah kan mereka bukan pelaku pendidikan, mereka tidak langsung terjun di dalam sistem pendidikan yang saya alami, yang saya hadapi. Tetapi dalam Muhammadiyah ini mereka memberikan beasiswa kepada ada dua di platform ini, ada dua jenis beasiswa yang diberikan, yaitu beasiswa yang kurang mampu, kemudian seperti kayak beasiswa yang berprestasi. Nah, hal itu bisa mereka lakukan, maksudnya mereka memberikan pendanaan itu untuk membantu saya, mungkin dari segi ekonomi begitu ya, untuk bagaimana saya bisa tetap melanjutkan proses pendidikan saya tanpa harus mempertimbangkan lagi pada persoalan dana. Kemudian apalagi mereka juga menciptakan, memberikan kita platform seperti kayak kita mengembangkan skill di situ, di mana dalam 1 bulan itu kita diberikan sebuah proyek pengerjaan yang kita lakukan yang berkaitan dengan masyarakat maupun berkaitan dengan perserikatan. Nah, saya rasa hal-hal seperti ini tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan, tetapi melalui perusahaan atau lembaga ini saya bisa mendapatkan ilmu yang baru atau dapat mengembangkan skill-skill baru yang bisa saya kembangkan, yang tidak saya dapatkan di perkuliahan atau di bangku waktu sekolah. Itu kurang lebih begitu, Ibu. Mungkin Ibu jurusan Majid mau menambahkan, atau saya kembalikan dulu kepada Ibu Anissa Miranti. Baik, sedikit menambahkan. Ya, baik, seperti selaras dengan jawaban dari teman kelompok kami bahwa inovasi dari pelaku non pendidik ini yaitu orang atau pelaku, misalnya kan kalau misalnya dari inovasi pendidik itu misalnya guru dan dosen misalnya, kan, tetapi untuk inovasi non pelaku pendidikan yaitu seseorang ataupun seperti yang dikatakan tadi Ibu Mufidah, atau lembaga di luar dari lembaga pendidikan yang memberikan kontribusi untuk pendidikan itu sendiri, seperti tadi yang dijelaskan terkait dengan platform pembelajaran online interaktif, seperti misalnya untuk misalnya evaluasi pendidikan bisa menggunakan kuisis ataupun Kahoot itu sendiri. Jadi intinya bahwa inovasi yang dilakukan dalam pelaku non pendidik ini yaitu berasal dari luar atau non pendidik, berasal dari guru ataupun non pengajar begitu. Mungkin itu dari saya, tambahan sedikit dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Itulah tadi jawaban dari kelompok 10. Saya kembalikan kepada Ibu Anissa Miranti. Ya, baik, bagus sekali ya jawabannya, sangat rinci dan juga jelas, dan membuka membuka pandangan kita bahwa selama ini secara tidak sadar kita sebenarnya dibantu dan sangat difasilitasi oleh lembaga maupun orang-orang yang mau bahwa pendidikan itu bisa lebih maju ke depannya melalui berbagai ide, pemikiran dan juga skill yang tidak dimiliki
dimiliki oleh para pendidik kemudian pada orang-orang yang non pendidikan, tetapi dalam hal ini sangat membantu kita untuk menunjang proses pembelajaran dan juga kemajuan pendidikan itu sendiri. Jadi mudah dipahami penjelasannya. Terima kasih banyak. Nah, itulah tadi pemaparan video presentasi yang sudah kita lakukan atau kami lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.